Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan serta akhwat, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur pada pagi hari ini Allah masih memberikan kepada kita taufik dan inayah. Allah masih berikan kepada kita kesempatan untuk menjalani kehidupan di atas buminya ini. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman yang tetap istiqamah insya Allah. Kita doakan untuk tuntunan dan uswah kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan lanjutkan kembali tadabbur Al-Quran, melanjutkan surah An-Nisa ayat 66 sampai 74. Di ayat 66 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan tentunya masih berhubungan dengan cerita yang sebelumnya ya, tentang bagaimana sikap dan perbuatan atau etika orang-orang Yahudi Ahlul Kitab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di satu sisi mereka mengatakan beriman dengan Nabi Muhammad, beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Namun di sisi lain ketika mereka mendapatkan suatu pertikaian, masalah, mereka bertahkim tidak dengan Nabi Muhammad. Mereka pergi kepada taghut ya, atau pemuka agama mereka, dan meninggalkan atau memunggungi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kemarin kita bahas bahwasanya kita sebagai hamba Allah diminta untuk menyerahkan seutuhnya aturan kehidupan kita ini kepada ketentuan agama Islam, kepada apa yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah katakan dalam ayat yang 65 yang terakhir, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum." Sungguh kata Allah, sekali-kali tidak, bahwasanya dengan demi Tuhanmu mereka tidak akan sampai mencapai derajat keimanan sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim, sebagai penentu, sebagai pemegang keputusan atas apa-apa yang menjadi perselisihan di antara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim, kemudian tidak boleh ada di antara mereka itu yang merasakan di dalam diri mereka, hati mereka, suatu rasa berat ya, suatu rasa tidak puas dari apa-apa yang engkau putuskan, dan hendaklah mereka itu menerima dengan sepenuh hati. Kemarin sudah kita ceritakan bahwasanya di antara kisah yang melatar belakangi ayat ini adalah yaitu dua sahabat yang berselisih ya, Amr bin Aus yang berselisih dengan seorang sahabat Nabi yang lain. Kemudian mereka pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena melihat fakta ya, yang sesungguhnya memang itu adalah tanah milik Amr bin Aus, maka Rasulullah memvonis tanah itu milik Amr bin Aus. Namun orang ini kemudian membawa-bawa ada hubungan keluarga lah ya, ada hubungan bahwasanya ibu Amr bin As ini adalah anaknya bibi Nabi Muhammad dan segala macam, dan dia menunjukkan seperti sikap tidak ridha dengan keputusan Nabi. Maka turunlah ayat ini untuk menegur para sahabat untuk patuh dan taat ya. Apalagi sebelumnya kita sudah membahas tentang ayat ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum. Kemudian di ayat yang hari ini akan kita tadabburi, ayat 66, Allah mengatakan terkait dengan sikap atau tindakan orang-orang ahlul kitab, orang-orang munafik kemarin. Allah mengatakan, walau anna katabna alaihim, dan kalaulah sesungguhnya jika kami ya, dan kalaulah sesungguhnya kami tetapkan, kami perintahkan di atas mereka itu ani qatulu anfusakum, supaya membunuh diri mereka. Ya, jadi untuk kita ketahui Bapak dan Ibu, di antara syariat ya yang dulu Allah berikan kepada Bani Israel, bahwasanya mereka kalau melakukan suatu maksiat, melakukan suatu dosa, maka cara untuk bertaubatnya adalah dengan bunuh diri ya. Nah, ini tentu syariat zaman dulu yang tidak lagi diberlakukan di dalam syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dulu itu orang Yahudi kalau mereka melakukan kesalahan, mereka berbuat maksiat, dosa besar, maka mereka disuruh membunuh dirinya ya, dengan menusukkan pedang atau terjun dari atas tempat yang tinggi dan seterusnya. Maka di sini Allah menyindir mereka ya. Yang dulu mereka mengatakan mereka beriman dengan kitab mereka, padahal dalam kitab mereka
harusnya mereka melakukan bunuh diri itu karena telah melakukan dosa besar. Walau anna katabna alaihim an yaqtulu anfusakum, kalau seandainya kami perintahkan kepada mereka untuk membunuh diri mereka, aw ikhruju min diyarikum, atau keluar daripada kampungnya, pindah ya, berpindah dari kampungnya, tidak tinggal lagi di sana, tidak tinggal lagi di tanah Palestina, apa yang akan mereka lakukan? Ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Tidak akan mengerjakan hal tersebut kecuali sedikit saja di antara mereka. Artinya tidak akan ada yang mau bunuh diri dan tidak ada yang mau keluar. Karena memang asli mereka itu, watak mereka itu adalah pembangkang ya. Mereka adalah orang-orang yang membangkang dan eh, tidak mengindahkan perintah nabi-nabi mereka, apalagi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Allah, walau annahum fa'alu, dan kalaulah atau jikalau seandainya annahum sesungguhnya mereka itu mengerjakan ma yu'adzuna bihi, apa-apa yang diberi peringatan kepada mereka, yaitu untuk beriman dengan Nabi Muhammad, beriman dengan Al-Qur'an ya, atau bisa juga yang kita maksud adalah untuk membunuh dirinya dan keluar daripada kampungnya, lakana khairan lahum. Sungguh yang demikian itu lebih baik bagi mereka ya, dalam artian tentu perbuatan itu adalah dalam rangka patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang juga mereka imani sesungguhnya. Mereka semua beriman dengan Allah ya, namun mereka memperturutkan hawa nafsunya, menyombongkan diri dan tidak mau beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi, kalaulah seandainya mereka mau melakukan apa-apa yang mereka diperingatkan untuk melakukannya atau untuk tidak melakukannya, lakana khairan lahum, maka sungguh yang demikian itu jauh lebih baik bagi mereka dibanding apa yang saat ini sedang mereka lakukan. Wa asyadda tathbita, dan sungguh sangat atau lebih sangat akan memperkokoh posisi dan kedudukan mereka ya. Karena Islam itu Bapak dan Ibu ya, menghargai manusia sekali. Meskipun dia dulu di zaman jahiliyah adalah ahli maksiat ya, tukang dosa besar, begitu dia mengucapkan syahadat, maka Islam menghargai posisinya. Khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil Islam ya. Artinya dia tidak turun derajatnya, tidak turun statusnya, status sosialnya. Cukup dia beralih bersyahadat saja la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia kembali dengan hartanya yang dia miliki, dengan status dan kedudukan yang dia miliki ya. Makanya tidak ada yang berubah ketika seseorang masuk kepada agama Islam. Tidak dimulai dari kasta yang baru atau level yang baru seperti mungkin di sebagian ajaran agama yang lain. Maka kata Allah, kalaulah dulu mereka mau mengikuti apa yang diperintahkan kepada mereka, sungguh itu lebih baik bagi mereka. Lebih baiknya bagaimana? Ya, disuruh ikut berperang, begitu perangnya dimenangkan, pulang membawa harta rampasan perang, ghanimah, ikut bergembira bersama orang-orang Islam yang lain. Dan tentunya akan semakin memperkokoh ya kedudukan mereka, terutama para pemimpin-pemimpinnya. Karena begitu dia masuk Islam, ya para pendukungnya juga masuk Islam, maka dia tetap di dalam posisi sebagai pemimpin. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa idzal la'atainahum min ladunna ajran azima. Ini sambungan daripada ayat yang di atas tadi. Dan kalaulah mereka mau mengerjakan apa yang diperintahkan, apa yang diperingatkan, sungguh apabila demikian itu mereka lakukan, pasti kami akan beri kepada mereka dari sisi kami ajran azima, ya, pahala yang sangat besar. Jadi di samping kenikmatan dunia ya, diberikan mereka itu kebaikan-kebaikan, harta rampasan perang, kalau mereka fakir diberikan zakat, kalau mereka ingin menikah dengan putri-putri umat Islam dinikahkan ya. Kalau mereka seorang pemimpin maka tetap dimuliakan sebagai pemimpin, yang penting menerima dakwah Islam ya. Dan untuk akhiratnya apa kata Allah? Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran azima. Dan sungguh apabila yang demikian itu mereka kerjakan, la'atainahum min ladunna ajran azima, akan kami berikan untuk mereka dari sisi kami, dari sisi Allah, ajran azima, pahala yang sangat besar ya. Kemudian Allah tambahkan lagi, walahadainahum siratam mustaqima, dan sungguh akan kami berikan petunjuk kepada mereka itu, yaitu jalan yang lurus, jalan yang tidak bengkok, jalan orang-orang istiqamah, jalan yang mengantarkan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang tentram, kehidupan yang damai, kehidupan yang penuh berkah di dunia, apalagi nanti kelak di akhirat. Akan tetapi semua itu tidak mereka terima, semua itu tidak mereka indahkan, dan mereka tidak memperdulikannya.
mereka justru semakin terjerumus dan terbenam di dalam kesombongannya, kekufurannya, ya, dan bahkan semakin meningkatkan kebencian dan permusuhannya kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada umatnya. Padahal Allah menjanjikan sedemikian rupa, ya, untuk orang-orang munafikin daripada ahlul kitab ini. Ya, coba kita lihat tadi, diberikan kebaikan dunia, diberikan kedudukan, ya, diberikan pahala yang banyak, diberi petunjuk lagi, gitu ya. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat berikutnya Allah mengatakan, ya, mengingatkan kita, wa may yuti'illaha war rasul, maka barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, ya, memberikan ketaatan yang totalitas, mengikuti apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya tentunya, ya, karena tidak bisa kita pisahkan taat kepada Allah dengan taat kepada Rasul. Seperti yang pernah kita sampaikan, ada orang-orang yang maunya taat dengan Allah saja, dia tidak mau mengikuti sunnah Rasulullah, karena menurutnya sunnah itu rentan dengan kepalsuan, rentan dengan kedhaifan dan seterusnya. Yang terbukti otentik itu hanya Al-Quran. Ya, padahal sudah kita jelaskan juga, Allah menjaga Al-Quran itu sampai hari kiamat, tidak mungkin dirubah, tidak mungkin dihilangkan, tidak mungkin dipalsukan. Begitu juga dengan hadis-hadis sunnah-sunnah yang menjadi penjelas daripada Al-Quran itu. Karena kalau hadis itu tidak dijaga oleh Allah, maka bagaimana orang seiring dengan waktu memahami Al-Quran ini? Akan semakin banyak orang yang tersesat, karena memang Al-Quran itu tidak diturunkan secara detil. Dia butuh penjelasan yang dijelaskan oleh nabinya, Nabi Muhammad SAW, melalui hadis-hadis atau sunnahnya. Maka kata Allah, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka faulaika, maka mereka itulah, orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul itulah, ma'alladzina an'amallahu alaihim. Mereka nanti kelak di hari kiamat, di akhirat, akan tinggal bersama, akan berada bersama orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, maka mereka itu, yaitu orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul tadi, kelak di akhirat akan Allah kumpulkan bersama orang-orang yang Allah berikan kepada mereka nikmatnya yang begitu besar. Siapa mereka yang Allah berikan nikmat itu dan dikumpulkan bersama mereka? Yaitu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin, yaitu bersama para nabi-nabi, ya. Kemudian wasiddiqin, orang-orang yang jujur, pengikut-pengikut Nabi yang jujur, setia, istiqomah dengan keimanannya. Kemudian wasyuhada, orang-orang yang mati syahid membela, memperjuangkan agama. Dan yang keempat wassalihin, orang-orang soleh, orang-orang ahli ibadah, orang-orang yang menghapuskan waktunya di dunia untuk beribadah kepada Allah. Jadi Allah mengatakan, kalau kita di atas dunia ini melakukan ketaatan yang penuh, totalitas kepada Allah dan kepada perintah Rasulnya, maka kelak di hari kiamat kita akan dikumpulkan dalam satu surga yang sama, ya, yaitu bersama para nabi, para anbiya, kemudian para siddiqin, yaitu orang-orang yang jujur dengan keimanannya, ya, sahabat, para penolong-penolong nabi, kemudian wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, ya. Kemudian yang keempat, orang-orang yang saleh, ya, orang-orang wali lah, aulia Allah, orang-orang yang derajat kesolehannya itu di atas rata-rata. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan itulah dan mereka itu adalah sebaik-baik teman nanti kelak di akhirat, ya. Betapa bahagianya Bapak dan Ibu kalau kita nanti di surga, ya, jangankan bersama Nabi, masuk surga aja itu sudah bahagia sekali. Apalagi kalau kita tahu nanti kita melihat ternyata tetangga kita adalah nabi-nabi Allah, ya, apalagi nabi-nabi yang 25 itu, kita bisa melihat bagaimana Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, bahkan bapak kita Nabi Adam, bahkan kita berjumpa dengan nabi yang sangat kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan ayat ini Allah mengatakan mungkin kita bisa tinggal nanti kelak bersama Nabi. Jadi tidak mustahil, ya. Mungkin sebagian mengatakan maqam kita atau level kita tidak mungkin sampai kepada makamnya Nabi. Tapi di sini Allah yang mengatakan, kelak di akhirat kita bisa berkumpul dalam satu surga bersama mereka. Nah, dari ayat ini Bapak dan Ibu rahimakumullah, kita mendapatkan suatu riwayat yang menceritakan bahwasanya pada zaman Rasulullah SAW ada seseorang yang datang, ya. Kemudian dia datang kepada Rasulullah, ya, tiba-tiba memeluk Rasulullah dan menangis terseduh-seduh. Ya, orang ini termasuk sahabat yang sangat cinta kepada Rasulullah. Ya, dia mengatakan, ya Rasulullah, ketika engkau masih hidup bersama kami
kami tidak sanggup untuk berada jauh dari engkau walaupun barang sekejap. Artinya apa? Para sahabat itu saking cintanya kepada Rasulullah, kalau pulang ke rumah agak setengah jam itu hatinya udah terasa seperti mau putus begitu. Pengen segera keluar rumah berjumpa lagi dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang begitu agungnya sosok baginda Nabi itu, Bapak dan Ibu, ya. Kalaulah kita mungkin berada bersama Rasulullah pada zaman sekarang ini, mungkin kita tinggalkan semua pekerjaan kita tinggalkan anak istri kita, yang penting menghabiskan waktu bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari melihat parasnya, wajahnya yang begitu teduh, bersinar, ya, akhlaknya yang begitu mulia, budi pekerti yang begitu agung, sehingga tidak ada orang yang puas menghabiskan waktunya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sahabat yang satu ini ternyata sangat berlebihan kecintaannya kepada Rasulullah. Dia datang kepada Rasulullah, ya, dalam riwayat, cukup banyak riwayatnya. Dalam sebuah riwayat dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya saya ketika di dunia, saya tidak sanggup ya Rasulullah berada jauh daripada engkau melebihi 1 jam begitu. Ya, begitu dia pulang ke rumah, pengen segera keluar rumah, pengen segera sholat di masjid agar membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun saya teringat ketika engkau nanti meninggal, ya, dan saya juga meninggal. Kalau seandainya saya masuk surga, ya, maka saya tahu surga saya tidak akan sama dengan surganya engkau ya Rasulullah. Ya, itu kalau masuk surga. Masuk surga saja belum tentu sama dengan Nabi Muhammad, dan itu yang dia paling yang dia sedihkan. Ya, karena namanya manusia akan mati, begitu mati berarti nggak akan pernah lagi melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau masuk surga. Nah, bagaimana kalau masuk neraka katanya? Kalau saya ditakdirkan masuk neraka, tentu itu adalah perpisahan yang abadi, yang selama-lamanya. Kemudian dia menangis terseduh-seduh, memeluk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saat itu malaikat Jibril menurunkan ayat ini. Artinya apa, Bapak dan Ibu? Kalaulah seseorang itu hidup di dalam kehidupannya di atas dunia, dia taat kepada Allah, taat kepada Rasul, ya. Bagaimana caranya taat kepada Allah? Kita membaca Al-Quran, kita ikuti apa yang menjadi perintah-perintah Allah dalam Al-Quran, ya, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan begitu juga perintah-perintah Rasul, ya, banyak perintah Rasul. Kalau kita buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kita baca, ya, sekarang sudah diterjemahkan, setiap hari kita baca agak 5 hadis, barangkali kita menemukan banyak hal yang belum kita lakukan dalam kehidupan kita, yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita diperintahkan untuk mentaatinya. Makanya kita penting menintrospeksi kehidupan kita, Bapak dan Ibu. Apakah dalam kehidupan yang saat ini kita lalui ada hal-hal yang kita lakukan, baik sengaja atau tidak sengaja, hal-hal yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, ya. Karena apa? Kalau itu terjadi, maka kita tidak akan pernah menjumpai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, namun kalau kita menjadi orang yang taat pada Nabi, kepada Allah dan Rasul-Nya, maka melalui ayat ini Allah ingin menjelaskan, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka kelak dia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solihin. Tentunya termasuk Nabi Muhammad di sini, ya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wa hasuna ulaika rafiqa, dan itulah sebaik-baik teman nanti kelak di akhirat, para nabi, ya. Dan tentunya yang paling agung adalah kita berkunjung, bertetangga dengan Nabi kita yang paling kita cintai, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah mengatakan di ayat berikutnya, "Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima." Yang demikian itu artinya kita dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solehin, itu merupakan karunia dari Allah. Ya, ada juga yang mengatakan ketaatan yang kita lakukan ini merupakan karunia dari Allah. Artinya kita berbuat taat itu sendiri ternyata karunia dari Allah, bukan karena keinginan kita sendiri. Ya, makanya kenapa penting kita memohon hidayah kepada Allah. Kita memohon petunjuk kepada Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu di antara doa yang penting kita ucapkan dalam doa-doa kita. Allahumma a'inna ala dzikri. Ya Allah, bantulah kami. Ya, berikan kami kemudahan, bukakan kepada kami jalan untuk mengingat Engkau senantiasa, ya Allah. Wa syukrik, dan senantiasa bersyukur kepada Engkau, ya Allah. Wa husni ibadatik, dan beribadah kepada Engkau dengan ibadah yang sebaik-baiknya. Ya, karena dengan demikian,
kalau seseorang berhasil mendapatkan apa yang dia doakan tadi, itu adalah karunia dari Allah. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Yang demikian itu, ya, yang demikian ini bisa kembali kepada ketaatan, bisa kembali kepada kehidupan di akhirat yang bersama para nabi, para solehin, para syuhada, ya, merupakan karunia dari Allah. Wa kafa billahi alima, dan cukuplah Allah itu sebagai sebaik-baik zat yang maha mengetahui. Allah maha mengetahui siapa yang taat di antara kita, ya, siapa yang hanya terlihat taat, ya, siapa yang hanya cuman taatnya itu dalam penampilannya saja, tapi sesungguhnya batinnya tidak taat, zahirnya saja nampak taat dari dandanannya, dari pakaiannya, ya, namun batinnya penuh dengan ketidaktaatan, waliyadzubillah. Kemudian Bapak dan Ibu, di ayat yang berikutnya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru thubatin aw infiru jami'a. Nah, sekarang Allah perintahkan orang-orang Islam, orang-orang mukmin, ya, sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berperang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, khudhu hidrakum, ambillah olehmu kehati-hatianmu, berjaga-jagalah, ya. Berjaga-jaga, tidak boleh kita merasa aman. Musuh-musuh kita itu pagi, siang, dan malam matanya selalu awas mengintai kelemahan kita, mengintai kelalaian kita, dan begitu kita terlihat lalai, mereka akan menyergap. Ya, baik dulu, sekarang, dan seterusnya. Begitulah sifat-sifat musuh-musuhnya Allah, musuh-musuhnya kita, umat Islam. Makanya Allah mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum. Hati-hati kalian semua. Khudhu hidrakum, ya, ambillah kehati-hatian, berjaga-jaga selalu. Kemudian famfiru thubatin aw infiru jami'a. Lalu pergilah kalian berperang, ya. Famfiru thubatin, pergilah kalian berperang baik dalam keadaan thubatin. Thubatin apa artinya? Berkelompok-kelompok, ya, atau aw infiru jami'a, atau sekaligus bersama-sama. Jadi boleh pergi berperang berkelompok-kelompok, ya, dengan satu batalion, ya, mengejar musuh, menyergap musuh, atau pergi berbondong-bondong semuanya, menunjukkan kekuatan pada musuh. Ini perintah oleh Allah agar umat Islam itu hati-hati menghadapi serangan musuh, dan perintah untuk melakukan strategi perang bisa dengan mengirim sejumlah batalion, ya, atau bisa mungkin berangkat secara bersama-sama. Kemudian Allah mengingatkan juga kepada umat Islam. Kata Allah, wa inna minkum laman layubatti anna. Dan ingatlah, ya, hati-hati, awas, sesungguhnya di antara kalian, wahai umat Islam, ya, baik yang umat Islam pada zaman Nabi Muhammad, bahkan termasuk umat Islam pada zaman sekarang ini. Wa inna minkum, dan sesungguhnya di antara kalian, wahai umat Islam, laman layubatti anna. Sungguh ada orang-orang yang ingin memperlambat pasukan itu, ya, dengan cara membisikkan supaya tidak ikut berperang, membisikkan nanti kamu di sana mati, tewas, kasihan istrimu, kasihan anak-anakmu, ya. Nah, ini yang dimaksud dengan la yubatti anna. Sungguh di antara kalian ada golongan-golongan munafik, ya, yaitu orang-orang yang membuat pasukan itu lambat bergerak dengan bisikan-bisikan yang membuat mereka lambat dan tidak bersemangat pergi berperang, ya. Itu orang-orang munafik tadi. Ya, dan ini yang mungkin juga terjadi pada zaman sekarang, ya, orang-orang yang ketika terjadi hal-hal yang saat ini kita lihat di Palestina, di Gaza, mereka menyampaikan propaganda yang menyesatkan. Ada yang mengatakan orang Palestina atau orang Gaza itu Syiah lah, ada yang mengatakan mereka itu akidahnya tidak benar lah, ada yang mereka mengatakan pejuang-pejuang itu adalah teroris lah, ya. Tujuannya apa? Supaya umat Islam di dunia ini tidak mau membantu saudara-saudara yang tertindas di Palestina. Nah, orang-orang seperti ini termasuk kategori orang-orang yang la yubatti anna ini, ya. Fa in asabatkum musibatun qal, kalau seandainya, ya, musibah atau sesuatu yang buruk menimpa kalian wahai umat Islam, qal, maka dia akan berkata, orang-orang munafik ini yang ada dalam pasukan umat Islam ini, qal qad an'amallahu alayya, sungguh Allah telah memberikan keselamatan, Allah telah memberikan nikmat kepadaku, idlam akum ma'ahum syahida, yaitu ketika aku tidak menjadikan diriku ikut bersama mereka menyaksikan peperangan itu. Jadi begitu dia tahu umat Islam itu kalah, ya,
hancur berantakan, porak-poranda pasukan umat Islam, banyak yang terbunuh, dia mengatakan, Alhamdulillah katanya, ya segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku nikmat karena saya tidak ikut dalam rombongan mereka itu, ya. Jadi begitu banyak yang meninggal, banyak yang mati, dia mencibir begitu. Makanya apa saya kasih tahu, ya, kita itu belum kuat, kita itu belum sanggup melawan mereka, mending nggak usah dulu berperang, ya. Lakukan dulu perdamaian dan segala macam. Nah, itu yang terjadi di Palestina, Bapak dan Ibu, di Gaza. Ya, orang-orang yang mengatakan ngapain itu Hamas melakukan perbuatan konyol, ya, menyerang Israel, lalu Israel membalas, membumi hanguskan Gaza, membunuh sekitar 20.000 orang. Ya, ini tindakan yang konyol, tindakan yang bodoh. Sebagian mengatakan begitu. Padahal yang namanya perjuangan tidak mesti menunggu jumlahnya banyak, ya. Tidak mesti menunggu jumlahnya banyak. Karena memang dari dulu orang kafir itu selalu jumlahnya lebih kuat, lebih banyak, dan kekuatan mereka lebih kuat. Namun Allah melihat siapa yang berjuang di antara umatnya, di antara hamba-hambanya. Kemudian di ayat berikutnya Allah mengatakan, kalau tadi begitu mereka melihat musibah menimpa umat Islam, pasukan umat Islam, mereka mengatakan alhamdulillah, syukur, alhamdulillah saya nggak ikut bersama mereka dalam peperangan. Coba kalau saya ikut, saya juga mungkin mati terbunuh, ya, atau terluka, atau putus tangannya, putus kakinya dan segala macam. Tetapi kebalikannya Bapak dan Ibu. Nah, di sini kita bisa lihat betapa munafiknya orang-orang tersebut. Wala in asabakum fadlum minallah. Dan sebaliknya, jika, ya, kalian semua mendapatkan karunia. Karunia di sini adalah kemenangan dalam peperangan tersebut, karena menang, mendapatkan harta, rampasan perang, mendapatkan budak-budak, mendapatkan segala macam bentuk kebaikan, yang itu datangnya dari Allah, la yaqulanna, mereka akan berkata, apa mereka katakan, ka'allam takum bainakum wa bainahu mawaddah. Mereka mengatakan orang-orang Islam ini kok kayaknya nggak peduli sama saya, ya. Seakan-akan tidak pernah ada di antara kita kasih sayang begitu, ya. Mereka menggigit jari begitu dan mengatakan, ya laitani kuntu ma'ahum. Ya Allah, seandainya saya kemarin ikut berperang bersama mereka, fa'afuza fauzan azima, maka tentu saya juga akan ikut mendapatkan kemenangan yang besar. Tentu saya akan ikut pulang membawa harta rampasan perang. Nah, begitulah sifat orang munafik. Begitu mereka tidak mau berperang, ya, maunya tinggal di rumah dan membisikkan kepada orang-orang yang mau ikut berperang, jangan berperang, ya, nanti kamu di sana mati, ya, kasihan istrimu menjadi janda, anakmu menjadi yatim. Nah, begitu terjadi memang pasukan Islam itu kalah, mereka mengatakan, berjingkrak-jingkrak mengatakan, syukurin, alhamdulillah saya nggak ikut bersama kalian orang-orang dungu, orang-orang bodoh. Alhamdulillah saya selamat, maka kalian semua mati konyol. Tapi begitu umat Islam mendapatkan kemenangan, mendapatkan harta rampasan perang, mendapatkan kejayaan, mendapatkan tanah dan segala macam, mereka pun gigit jari dan berandai-andai seandainya kemarin juga ikut berperang bersama mereka. Ini karakter yang fasil, ya, karakter orang-orang Yahudi yang merugi, orang-orang yang bodoh dan dungu. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, falyuqatil fi sabilillahi alladziina yashruna al-hayata dunya. Maka hendaklah berperang di jalan Allah. Ya, Allah memerintahkan hendaklah berperang di jalan Allah, yaitu orang-orang yang yashrunal hayatad dunya bil akhirah. Ya, orang-orang yang menukar kehidupan dunianya dengan akhirat, ya. Falyuqatil fi sabilillahi alladziina yashrunal hayatad dunya bil akhirah. Maksudnya apa di sini? Allah memerintahkan orang-orang munafik ini, ya, yaitu orang-orang yang menjual akhiratnya dengan dunia yang murah. Dia punya akhirat di tangannya, akhirat yang begitu mulia, akhirat yang begitu nikmat dengan segala surganya dan kenikmatannya, lalu dia jual kenikmatan surga akhirat itu dengan sedikit dunia yang ingin dia dapatkan, ya. Maka Allah perintahkan kepada mereka untuk berjihad fisabilillah. Tapi mereka tidak mau, ya. Mereka tidak mau melakukannya. Kemudian kata Allah, wa may yuqatil fi sabilillah. Maka barang siapa yang mau berperang di jalan Allah. Ya, berperang di sini tentu berperang dengan jihad pedang, senjata yang sesungguhnya Bapak dan Ibu. Wa may yuqatil fi sabilillah, barang siapa yang mau berjihad di jalan Allah, fayuqtal, lalu dia mati gugur. Ya,
seperti yang dilakukan oleh tentara-tentara Palestina, baik Fatah, Hamas, atau faksi yang lain juga, yang mereka berperang melawan Israel, Yahudi, laknatullah. Kemudian mereka mati, ditembak, bersimbah darah, au yaghlib, atau mereka menang. Ya, jadi yang namanya dalam jihad itu hanya dua, mati atau menang. Mati menjadi syahid, menang insya Allah mendapatkan kejayaan agama dan negara. Au yaghlib fasawfa nu'tihi ajran azima. Kalau seandainya mati syahid mendapat pahala, kalau menang juga mendapatkan kejayaan, harta rampasan perang dan pahala juga. Jadi walaupun tidak mati syahid Bapak dan Ibu, orang yang ikut berjihad fisabilillah itu pulang membawa harta rampasan perang sekaligus catatan pahala yang ajran azima, ya. Pahala yang sangat besar Allah tuliskan di dalam kitab amal mereka nanti yang akan mereka dapatkan di akhirat, ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, maka inilah sesungguhnya saya meyakini pemahaman ayat ini yang diterapkan, yang dilakukan oleh para pejuang-pejuang Islam di Palestina yang mempertahankan tanah suci umat Islam, Masjidil Aqsa, begitu juga saudara-saudara kita pejuang Hamas di Gaza, ya, yang mereka mengimani betul ayat-ayat qital ini, ayat-ayat jihad ini, ya. Bagi mereka itu adalah mati bersimbah darah, ya, kena bom, kena ranjau, ditembak, ya, kena meriam atau apapun itu jauh lebih mulia, ya, dibanding hidup dalam kenikmatan, dalam berbagai macam bentuk kemewahan dunia, tetapi agamanya diinjak-injak, buminya dirampas, wanita-wanitanya dinodai, anak-anaknya disakiti, dan seterusnya dan seterusnya. Makanya Bapak dan Ibu rahimakumullah, penting kita tentunya memahami semangat jihad ini dengan baik dan mengajarkan juga kepada anak-anak kita bahwasanya yang namanya kebenaran dan kebatilan itu tidak mungkin sampai hari kiamat akan berjalan mesra, ya. Yang namanya hak akan menghadapi kebatilan dan yang namanya kebatilan harus dilawan dengan yang hak. Makanya kalau belakangan ada semacam usaha terselubung, ya, baik itu secara terorganisir atau tidak, yang ingin menghilangkan ayat-ayat perang ini dari Al-Quran, dalam artian bukan menghapusnya, tapi ingin supaya perang ini nggak usah dikaji, ya. Yang dikaji itu cuman rahmatan lil alamin, ya. Yang dikaji itu cuman ayat-ayat yang toleransi dan segala macam. Sedangkan ayat-ayat perang yang jumlahnya hampir mendominasi dalam Al-Quran itu nggak dikaji. Nah, ini nanti masuk kepada kategori orang yang kemarin kita sampaikan, memilih-milih ayat Allah sesuai hawa nafsunya. Yang sesuai dengan hawa nafsunya dia ikuti, yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya dia ingkari. Ya, padahal betapa butuhnya kita di hari-hari ini Bapak dan Ibu untuk mentadaburi ayat-ayat perang ini. Ya, ayat-ayat peperangan ini. Karena musuh kita jelas. Musuh kita bukan sesama anak bangsa, ya. Musuh kita bukan orang-orang yang non-muslim daripada anak-anak bangsa kita sendiri. Tidak, mereka itu adalah tetap saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang wajib kita lindungi juga tumpah darahnya. Tetapi musuh kita adalah orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Zionis, ya, orang-orang kafir yang betul-betul menunjukkan permusuhan dan ingin menghancurkan kita umat Islam. Ini yang harus kita jaga senantiasa Bapak dan Ibu, ya. Makanya kemarin saya sempat berkomentar di status FB salah seorang teman, dia mengatakan Islam itu agama yang mengajarkan kepada kecintaan, ya. Makanya tidak pantas seseorang membenci orang lain. Nah, ini saya luruskan, ya. Di dalam Islam memang Al-Quran itu, sunnah-sunnah Nabi itu semua mengajarkan kepada kecintaan. Tetapi jangan lupa Islam, Al-Quran juga mengajarkan kepada kebencian dan permusuhan. Nah, ini perlu digarisbawahi Bapak dan Ibu, ya, perlu dipahami dengan baik dalam konteks akidah kita umat Islam tentunya. Ya, dan bagaimana cara kita membenci dan memusuhi itu, ini yang perlu digarisbawahi. Jangan ucapan saya ini dipotong kemudian disebarluaskan sehingga yang sampai kepada orang banyak, Ustadz itu mengajarkan Islam itu menyeru kepada kebencian dan permusuhan. Bukan itu yang kita maksud. Yang kita maksud dalam konteks akidah kita adalah kita diperintahkan oleh Allah membenci kekafiran, kekufuran, kezaliman, kemunafikan, ya, yang dilakukan oleh manusia, dan kita menyatakan permusuhan kepada orang-orang yang memusuhi agama Allah. Karena orang-orang musuh agama Allah itu pasti menebar kezaliman di atas dunia, ya. Seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi, orang-orang Zionis,
orang-orang musyrik, ya, yang mereka tidak pernah memberikan kasih sayang kemanusiaan kepada manusia yang lain, terutama kepada kita umat Islam. Makanya ini yang penting saya sampaikan juga, ya, di antara propaganda orang-orang orientalis, orang-orang sekuler yang menggaung-gaungkan toleransi, ya, hidup berdampingan segala macam. Benar, itu semua kalimat yang baik. Kita ingin hidup bertoleransi, kita ingin hidup dengan damai, berdampingan, saling menghormati. Tapi bukan berarti kita mundur barang setengah jengkal pun meninggalkan akidah kita, ya. Karena kita sudah yakin bahwasanya al-Islam ya'lu wa la yu'ala alaih. Agama Islam itu harus berada di posisi paling tinggi dan tidak ada boleh yang lebih tinggi daripadanya. Perkara kita damai, iya. Perkara kita tidak menyakiti, iya. Perkara kita menghormati, iya. Perkara kita membantu dalam kebaikan, iya. Perkara kita saling berjuang bersama untuk memajukan negara bangsa kita ini, iya. Tetapi kalau perkara kita harus mengekor, ya, mengikuti agama mereka, budaya mereka, no way, ya, tidak ada sama sekali. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, barangkali ini yang bisa kita sampaikan, tadabbur ayat-ayat pada pagi hari ini. Ya, memang Bapak dan Ibu rahimakumullah, kita sampai hari ini masih dibawa oleh ayat-ayat yang kita tadabburi dalam beberapa pertemuan terakhir ini, bagaimana Allah melalui Al-Quran ini membentuk karakter sejati seorang mukmin, atau membentuk karakter seorang mukmin sejati. Kita bisa rasakan di sini Bapak dan Ibu bahwasanya menjadi seorang muslim itu memang harus mempunyai jati diri. Ya, harus menyatakan saya orang Islam, saya punya akidah, saya punya keyakinan, ya. Meskipun dengan demikian kita juga tetap menghormati saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air yang lain yang berbeda agama dengan kita. Ini yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya, dan mohon maaf atas kesalahan ucapan dan perkataan saya. Dan kalau seandainya ada dari perkataan saya yang difahami salah oleh Bapak dan Ibu, silahkan ditabayunkan kepada saya, ya, dikonfirmasi sehingga kita sama-sama clear, tidak salah dalam memahami apa yang saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Kita akhiri sementara sesi tadabbur ini dan kita masuk kepada forum diskusi dan tanya jawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.